atau agama siapa salah, itu kan balik lagi kepercayaan. Karena agama itu adalah kepercayaan. Karena kita dari lahir memang sudah dilahirkan dengan agama itu. Orang tua kita agama Muslim, ya kita ngikut. Saya agama Kristen karena orang tuaku Kristen. Saya mau nanya sama saudara, saudara kan Muslim nih. Saudara beragama Muslim mulai dari usia usia berapa? Saya Muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Kalau ibu saudara itu waktu saudara belum lahir masuk di kandungan dia Kristen, berarti saudara Kristen. Kemungkinan itu kecil. Ya, sesuai dengan pernyataan saudara. Saudara kan Ya. pas sejak aku mau lahir itu. Berarti saat orang tua saudara itu Kristen, saudara juga ikut Kristen toh? Bisa jadi. Ya, nggak salah kan? Jadi apa? Ya. Jadi di mana titik yang menyatakan suatu agama itu harus dibuktikan secara fakta gitu? Oke, baik, saya jawab. Ketika kita kecil, kita dikasih makanan tanpa kita memilih. Masuk aja di perut. Ketika kita kecil, memilih baju kita tidak pernah. Seketika orang tua kemudian memberikan pakaian kita pakai apa yang dikasih. Ketika kita kecil, apapun yang diberikan oleh ibu, itu kita gunakan. Begitu kita besar, tidak lagi dipilihkan makanan. Ketika kita besar, tidak dipilihkan lagi pakaian. Tapi kita yang memilih sendiri. Tetapi kenapa giliran agama, keyakinan, kita tidak bisa memilih sendiri? Bedanya di Islam adalah ketika kami besar seperti ini, kami belajar Al-Quran dan kami belajar Bible. Sehingga kami merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Islam kami nyatakan benar karena memang benar. Kristen kami katakan salah karena memang salah. Sekarang apakah Anda berani membandingkan antara ajaran Kristen dan ajaran Islam? Berani nggak Anda membandingkan antara Al-Quran dengan Bible? Baik, Secara sanad dulu. Baik, saya coba jawab ya. Ya, silakan. Kita temponya santai. Ini kan diskusi forumnya. Dari pernyataan saudara menyatakan tak ada orang tua, kalau orang tua ngasih baju waktu kecil kita pakai, kalau orang tua ngasih makan ini kita makan, dan waktu dewasa kita nggak harus disodorin baru kita pakai, kita bisa pakai sendiri kan gitu. Terus pernyataan saudara, kenapa di agama itu tidak seperti itu? Aku tidak tahu di agama saudara gimana dan saya tidak perlu ngasih tahu apa yang ada di agama saya. Cuma kalau sesuai dari pernyataan itu, tentunya di usia kita rentang dari 12 tahun kita sudah memiliki pola pikir masing-masing. Kita sudah bisa menentukan yang mana yang benar dan mana yang salah kan gitu. Bagaimana saudara bisa menyimpulkan agama saudara itu yang betul, agama yang lain tidak betul atau tidak benar sama sekali, sedangkan saudara belum pernah masuk ke agama masing-masing? Jelas itu tidak perlu kan gitu. Gak perlu kita harus masuk ke agama ini biar kita tahu itu salah atau enggak. Kenapa? Karena ada cerita dari orang tua. Cuma kenapa Anda bisa menyimpulkan agama itu salah sedangkan Anda belum pernah masuk ke situ? Itu aja pertanyaan pertama. Pertanyaan menjawab pertanyaan abang tadi dari beliau kan menyatakan dibandingkan antara kitab Al-Quran dengan Alkitab kami. Saya ingin bertanya, apakah Anda saudara yakin dengan kitab-kitab yang mulai dari awal yang ditulis oleh Rasul sampai sekarang itu tidak ada yang kurang atau ditambahi? Yang pertama. Yang kedua, apa landasan kita membandingkan itu? Apa keuntungannya untuk kita? Kalau menurutku, agama itu adalah kepercayaan. Ya, jika kau percaya dengan agamamu, ya udah laksanakan. Tidak perlu engkau mempengaruhi agama yang lain. Jikalau memang agama beliau atau agama Anda itu adalah agama yang baik, dan pasti ke surga, itu rezeki Anda. Kalau agama saya ke neraka, itu rezeki kami. Boleh dijawab. Oke, saya tanya dulu, Bang. Saya tanya dulu kepada saudara. Ya, terima kasih. Boleh. Menurut saudara, lebih benar mana cara hidupnya kambing dengan Anda? Ini pertanyaan bukan menghina tapi menguji. Lebih benar mana hidupnya kambing dengan saudara?
Pertama aku jawab nih, tapi pertama aku jelasin. Singkat aja Bang, karena ini waktu saya. Singkat aja. Ya. Lebih benar mana pola hidupnya menurut saudara Anda atau kambing? Mungkin jawaban saudara dengan saya sama, karena kita sama-sama manusia. Jawabannya adalah? Jawaban abang apa? Itu jawaban saya. Loh, kenapa lari yang ke saya? Pasti Abang Anda ingin mengatakan bahwa lebih benar Anda kan? Aku belum ada menyatakan. Aku balikan Ya. lagi sama abang, karena kan posisi kita sama derajatnya manusia. Enggak, Anda kan tadi mengatakan sesuatu yang mengakibatkan saya bertanya seperti ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda yang paling benar, tetapi Anda belum pernah... Sabar dulu. Bagaimana Anda bisa mengatakan agama Anda paling benar, sementara Anda tidak pernah merasakan agama lain? Maka saya akan mengatakan, bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda yang paling benar, sementara Anda belum pernah mencoba menjadi kambing? Kenapa Anda mengatakan diri Anda lebih pintar, lebih hebat, lebih ganteng, lebih jenius daripada kambing, sementara Anda belum pernah menjadi kambing? Kenapa? Pertama, Orang yang sabar Bang, kebenaran itu tidak perlu kemudian kita takar dengan akal-akalan kayak begitu. ya aku coba Kebenaran jawab. itu di sini, di kepala, kebenaran itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi kami kemudian berislam, itu adalah ridha, itu adalah nikmat. Karena kami alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam. Baik. Kemudian bertemu dengan sabar Bung. Kemudian bertemu dengan abang. Saya tidak perlu masuk menjadi pengikut agama abang. Cukup saya lihat abang setiap hari kayak mana. Sudah aku tahu pasti salah. Baik. Apa yang bisa membenarkan orang menyembah kepada sesamanya manusia? Ada. Unsur apa? Kalau bukan cuma percaya saja. Unsur apa yang kemudian membenarkan dalam kehidupan kita makan segala binatang, segala tumbuhan, kalau bukan hanya aliran kepercayaan? Sekarang akal di mana? Kalau Kristen dan Islam Anda katakan itu bisa kemudian ditakar setara dengan agama lain, maka coba kita takar. Islam itu berjalan di atas koridor akal. Apakah Kristen juga berdiri di atas koridor akal? Ayo. Ini dulu takarannya. Sabar. Sementara yang membedakan antara makhluk lain dengan manusia adalah akal. Tapi sangat disayangkan, agama Kristen tidak menjadikan satu dimensi yang sangat berharga pada dirinya, itu yang berupa akal, sebagai takaran kebenaran kepercayaan. Kelirunya itu di situ. Ketika kita memilih pakaian, yang jadi tolak ukur adalah akal. Ketika kita memilih istri, pasangan, akal. Ketika kita memilih pekerjaan, akal. Ketika kita memilih minuman, akal. Ketika kita memilih apapun, akal. Tapi kenapa giliran kita memilih Tuhan, kita tidak pernah menggunakan, Anda tidak pernah menggunakan akal. Padahal itulah penentu. Akal itulah penentu kebenaran. Tapak kaki kiri kanan saling berganti siang dan malam ketika kita berjalan, karena akal. Kita tidur karena akal, kita makan karena akal, kita hidup karena akal. Tapi giliran menyembah kepada esensi yang kita tuhankan, akal Kristen mati dikebiri, mati di penjara. Ada apa dengan Anda? Makanya saya katakan Islam itu adalah ridha, rahmat. Sedangkan Anda adalah orang yang paling hebat ketika Anda menggunakan akal. Kalau orang Islam kemudian berislam, wajar, karena dia dari lahir sudah berislam, amalannya kecil. Tapi kalau orang Kristen yang lahir dalam keadaan Kristen kemudian masuk Islam, jauh pahalanya daripada mereka yang Islam dari lahir. Tapi kenapa Anda tidak menggunakan itu? Kesempatan itu ada, oksigen ada keluar masuk, otak masih ada di kepala, kaki masih ada di badan, tangan masih ada, mulut masih ada, otak, pikiran masih ada. Kenapa Anda tidak menggunakan akal sebagai alat ukur untuk menerima kebenaran suatu keyakinan? Anda menyembah anak orang yang pernah mati, Anda sembah, Anda menggunakan akal. Nehi merica katum berajahi. Sungguh Anda tidak menggunakan akal. Apakah saya bisa jawab? Silakan. Yang pertama, oke, kita ngomongnya itu berstruktur, jangan terlalu melebar, oke? Tapi terserahlah, ini rumah abang. Jadi yang pertama saya mau jawab nih, kena abang bilang tentang kambing dengan saya, terus abang bilang tak perlu saya harus masuk ke sini, tapi dan terus abang bilang lagi dengan akal. Yang pertama saya akan bahas tentang kambing dengan saya.
kambing dengan manusia itu derajatnya berbeda, abangku. Kalau saya bilang saya lebih tinggi daripada kambing, dari mana indikator saya menyatakan itu? Kan gitu yang pertama. Yang kedua, tentang yang abang bilang, jika dibandingkan antara Islam dan Kristen, saya tak berani membandingkan agama Kristen dan Islam. Karena mereka punya pegangan masing-masing. Abang punya pegangan masing-masing. Aku punya pegangan masing-masing dalam kepercayaanku. Yang ketiga tentang akal. Kami itu percaya sama Tuhan bukan karena akal, tapi karena kami percaya. Kami percaya bahwa kami selamat, bukan karena akal kami. Tapi akal ini bisa lumpuh, otak ini bisa lumpuh, tapi hati kami bisa tetap bersatu kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya dalam nama Dia kami bisa selamat. Saya tak mau terlalu lebar lah membahas tentang kesana. Kita membahas ya yang pasti-pasti aja. Abang lontarkan sama saya pertanyaan, saya jawab. Jangan terlalu menghujat atau terlalu menghakimi. Ini forum diskusi loh. Kita harus berbagi ilmu. Ya kalau menurut abang benar, ya saya nggak bisa salahin dong. Itu dari agama abang, dari agama saya begini. Kita kan hanya sedang berdiskusi kan gitu. Ya kalau menurut abang agama kami salah, ya itu kan resiko kami nantinya. Janganlah gara-gara kami di agama ini jadi dikucilkan. Janganlah gara-gara kami di jalan ini jadi dibuat salah. Itu kan resiko kami di jalan itu. Kalau jalan kami itu ada becek, ada duri, atau ada semut atau apapun itu kan resiko kami di jalan. Kami sudah punya kepercayaan dengan jalan itu. Walaupun jalannya hancur atau bagaimanapun, kami akan tetap jalani. Walaupun dibilang kami bodoh atau apapun, itu tetap kami jalani. Jadi jangan terlalu dihakimi seperti ini. Abang kasih pertanyaan, saya jawab. Terima kasih. Kasih aja pertanyaan. Oke, baik. Anda mengatakan bahwa Anda beragama itu tidak menggunakan akal. Iya. Lalu saya punya kepercayaan. Lalu yang Anda gunakan untuk menakar keselamatan itu apa? Oke, yang menakar keselamatan. Yang pertama, yang mengakar keselamatan bagi saya itu dalam ucapan Yesus. Itu. Jika kau percaya sama aku, kau masuk surga. Tidak ada kata lagi bakal, tidak ada kata bakal, tapi pasti masuk surga. Kami langsung percaya, tidak menggunakan akal lagi, langsung percaya. Karena tidak ada satu Tuhan pun yang menyatakan, jika kau memilih saya, kamu langsung saya bawa ke surga. Belum ada, itu yang pertama. Tapi kalau mau ditanya silakan lagi. Oke, baik. Menarik ya. Menarik itu. Sekarang Yesus itu mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan? Saya jelaskan. Dalam ajaran kami ada namanya Tritunggal. Cuma kalau mau mohon maaf nih. Mohon maaf. Baik. Ini kan Anda membawa Yesus. Ya. Kenapa Anda kemudian, apa yang Anda jadikan dasar sebagai Kristen menuhankan Yesus? Kata Anda percaya Yesus. Baik, saya jelaskan. Percaya kepada Yesus artinya percaya Yesusnya, bukan percaya kepada yang lain. Baik. Muncul pertanyaan. Anda percaya kepada Yesus. Oke. Sekarang Yesus sendiri nih. Yesusnya ini mau dipercayai. Anda mempercayai. Satu, berarti Anda dengan Yesus pelukan, rangkulan. Tapi tunggu dulu. Sebelum pelukan saya tanya dulu. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Kalau Anda kan sudah jelas. Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kan gitu. Yesus kita tanya. Juru selamat bukan Tuhan. Soalnya kami itu dia dalam, saya jawab nih ya. Yang pertama itu di dalam Kristen itu atau ini diskusi kata yang tadi, diskusinya harus baik. Ya, aku jawab. Ya kan? Aku jawab. Nah, Yesus mau dipercaya. Yesus ini mau dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yesusnya, bukan Anda, bukan Kristen, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor. Menurut saudara, Yesusnya ini mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Silakan.
Baik, saya jawab ya. Singkat saja. Dalam perkataan Yesus dinyatakan, "Akulah Tuhan dan Allahmu dan juru selamatmu." Jelas dinyatakan itu dalam Alkitab. Ini garambang ini bang, garambang. Abang sedang berbicara dengan Bang Suma, jadi nggak boleh ngarang-ngarang kayak gitu, nggak boleh. Saya ulang lagi, Yesus mau dipercaya, Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Boleh saya baca? Cek, cek. Apakah suara saya nggak kedengaran? Kamu tidak bicara tadi, Frans. Kenapa? Enggak Bang Andi, dia baca data di luar dari aplikasi. Apakah kedengaran suara saya? Ya nggak bisa, Frans. Nggak kedengeran atuh. Di Yesaya, boleh dibuka di Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Ya udah poinnya aja apa? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Jelas dinyatakan di situ. Tapi lanjut. Mau bilang apa, silakan Bang Juma. Saudara, kalau kita rehat aja, kita cerita-cerita tentang apa gitu, bisnis aja deh kita bahas. Bisnis. Enggak perlu kita bahas tentang yang gini-gini kayaknya. Kenapa bahas bisnis aja kita. Kenapa lari ke bisnis? Abang buka kan Ya, gitu. karena saya minta Yesusnya yang mau dipercayai sebagai apa, tapi abang justru bahas yang lain gitu. Mending kita bahas bisnis apa gitu. Tahu nggak arti Kristen itu? Kristen itu artinya pengikut. Tus itu artinya Pengikut. Yesus. Pengikut Yesus. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Apanya yang Yesus? Apanya yang Yesus yang Kristen ikutin? Yang kita ikutin itu ajarannya. Ya, oke, ajarannya. Mana ajarannya? Firmannya. Dengar, Anda mengatakan yang kita ikuti ajarannya. Mana Firmannya. ajaran Yesus agar manusia beribadah kepadanya? Mana? Astaga naga. Ya, tadi katanya percaya ajarannya. Maka saya tanya, mana ajaran Yesus mengajarkan manusia beribadah kepadanya? Mana? Baik. Kalau aku tunjukkan datanya, abang bisa. Abang masih nanya lagi nanti gitu. Enggak. Ke perpustakaan. Lari ke Tuhannya Yahudi nih. Pertanyaan saya tadi apa Bang Andi? Pertanyaan itu adalah Yesus. Iya. Mana ajaran Yesus memerintahkan Untuk menyembahnya. untuk Ini saya jelasin ya. Pada waktu ibadahi. kebangkitan Yesus, jelas Yesus mengatakan, ini ada nih buktinya nih. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia beritakanlah apa yang kau lihat dengan saya, apa yang saya ajarkan, sebarkanlah ke seluruh penjuru dunia. Bukan Iya, itu yang mana ajarannya? Ajarannya. Mana ajaran? Mana? Ajarlah manusia melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Matius 8 nomor 20. Sekarang ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen beribadah kepada Yesus?
Ya, yang pertama itu perkataannya itu sama siapa? Kepadamu itu murid-muridnya pas hari kebangkitannya, pada hari kebangkitannya. Iya. Jadi di dalam Alkitab itu ada itu kitab-kitab atau ayat-ayat dari murid-muridnya. Di dalam ayat-ayat muridnya itu semua ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Disitulah inti-inti atau apa yang selama Yesus hidup sama murid-muridnya diceritakan, dijabarkan di dalam Alkitab. Jadi murid-muridnya itu Mana? dijabarkan dalam Alkitab. Mana? Kalau abang nanya mana, ya abang baca Alkitab semua itu dalam kitab Matius, Markus, itu semua dari Yesus. Piti kana-kanai miseng. Dompala. Oke. Kita bahas bisnis aja, Bang. Abang jangan lari dari topik. Kita bicara aja kalau nah, sekarang kita Yang lari dari topik itu Abang kan. Saya nanya, Sekarang mana ajaran Yesus memerintahkan Kristen untuk mengibadahi Yesus? Itu tertulis di mana? sekarang Kita aku bahas apa? Kita bahas harga kambing aja, Bang. enggak, sekarang aku gantian jawab nanya sama abang itu. Jadi ini Enggak, ini gantian, mana dalilnya tadi? Kan Tadi dalilnya ini mana? Enggak ada. kan boleh gantian toh, enggak seharusnya. Iya enggak kan belum tuntas. Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan ke saya. Ini tuntas dulu nih. Nih, mana ajaran Yesus memerintahkan Dengerin dulu, ya Pras. sekuat Anda lah. Mana ajaran Yesus memerintahkan untuk diibadahi? Abang Ayo, baca Bang. lah semua mati sampai. Gini Abang Pras, baca lah. Pras, kamu kan kamu ibadah, Pras, kamu ibadah menyembah Yesus gak? Frans, kamu ibadah menyembah Yesus gak, Frans? Akbar, giliran gue yang ngomong. Kau ibadah menyembah Yesus gak? Pertanyaanmu lucu bang, tapi lanjut aja. Enggak Aku maksud jawab. Kalau kau bilang iya, itu pertanyaannya mana perintahnya dari Yesus seperti itu gitu loh. Paham sampai sini? Kau 6 bulan loh saya suruh kau sekolah di Burundi. Pulang-pulang kau masih, jangan-jangan kau melarikan diri dari sekolah. Mohon maaf nih bang ya. Sekarang boleh nggak aku nanya sama orang abang? Ini kelarin dulu ini. Kristen Iya, itu kan, gini loh Frans, Kristen itu, Yesus itu Tuhan. Yesus itu disembah. Nah pertanyaannya, mana perintahnya dari Yesus untuk beribadah kepada Yesus? Mana abang dalilnya? Gitu loh. Gini loh bang. Kalau abang menanya mana perintahnya langsung, mana kata-katanya langsung tertulis di Alkitab ini, man? Seakan-akan saya jujur. Banyak orang itu banyak baca tentang Alkitab, banyak Al-Quran, belum tentu diterapin. Kan udah saya bilang dari awal, kepercayaan saya ya Yesus itu juru selamat. Ada 10 tita, ya saya jalani 10 titanya. Saya tak perlu harus hafal itu dari A sampai Z itu Alkitab. Kalau abang tanya di mana, ya saya tidak tahu di mana letak persisnya. Oh tidak tahu. Ya jelas, karena saya bukan seorang ahli tersurat atau ahli. Yesus itu kitab-kitab. juru selamat. Yesus itu juru selamat atau dia Tuhan? Disitulah bang aku mau jelasin tadi. Tritunggal itu di situ masuknya. Oh, Jelas. saya makin sulit. Akulah Tuhan dan Allah dan juru selamatmu. Aduh. Kalau- Abangku inilah. Kalau Udah tidak- bang, kita bahas ini aja bang. Kita bisnis sarung tenun, mau nggak? Sekarang saya nanya sama abangnya sekarang. Gantian, boleh coba. Jangan begitu kita melempar pertanyaan, abang. Jangan begitu saya lempar pertanyaan, abang seakan-akan buat lain-lain, seakan-akan nggak mau dijawab. Coba aja kalau berani. Enggak. terima pertanyaannya. Kalau berani terima, gitu. Kalau betul. Iya,
paling tidak Berani gini nggak? Bang, paling tidak Berani kau nggak? dengar. Berani Pasti nggak jawab? berani dan Ya udah jawab. berani. Habis ini abang bertanya. Paling tidak kalau saya tidak mampu menjawab pertanyaan abang, kan sudah 1-0 nih. Ya saya akan mengatakan gantian dong, saya lagi yang bertanya, kan gitu ya? Boleh kan? Kalau saya tidak sanggup menjawab pertanyaan abang, kan boleh saya mengatakan giliran saya dong yang bertanya. Boleh enggak kayak gitu nanti? Boleh ya? Iya, Bang. Boleh. Ya. Boleh, terserah. Ini rumah abang. Terserah. Mau tiga. Allahu Akbar. Boleh ya saya bertanya ya? Boleh Bang, boleh. Kenapa tidak? Kita kan saudara toh. Tapi siapkan antangin Bang ya. Aku mau tanya nih. Ya. Di mana atau mana perkataan dari Nabi Iya. mengatakan bahwasanya Ikut-ikutan ini. agama Islam itu agama abang aja, saya tidak mau menyebutkan nama abang. Agama abang itu pasti masuk surga. Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Justru di surga itu nanti Bang, penghuni-penghuninya itu menyebut kata Islam. Salam. Itu ucapan-ucapan orang-orang yang kemudian berada di dalam surga. Itu. Di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim, lupa ayatnya, ayat berapa itu teman-teman? Ada yang ingat gak? Ayat 23 dalam Al-Quran diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim. Tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah. Ucapan penghormatan bagi mereka di surga itu adalah Islam. Salam. Subhanallah. Masya Allah. Orang di surga begitu bertemu dengan yang lain, salam, Islam. Artinya itu kemenangan. Kemenangan umat Islam terhadap keyakinannya ketika di bumi itu tidak salah. Tidak salah pilih keyakinan. Nah, ada nggak di agama saudara kayak gini? Ketika di surga nanti ketemu Kristen. Ada itu Dengar dulu. nggak ada. Aku mau jawab. Aku mau nanya nih. Di mana, Bang? Iya. Pertanyaan kedua, silakan. Ini di mana perkataan Nabi yang menyatakan bahwasanya Islam itu pasti masuk surga? Itu aja. Itu kan Tadi apa? Udah abang bilang Islam. Ini Itu kan apa pasti ini? surga. Kan itu kan kalian belum pasti masuk surga kan gitu. Berarti kan masih ada. Ini sudah sangat jelas ini. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Ini jelas ini. Ini Islam, jaminan selamatnya ini luar biasa nih. Orang yang beriman. Nah, beriman itu siapa? Islam. Mengerjakan amalan soleh. Siapa mereka? Islam. Baik. Boleh bang aku sedikit ngomong. Abang tadi bilang Iya. jaminan. Masih kata jaminan, belum kepastian kan jaminan. Jaminan itu ada dua kemungkinan loh. Ya atau tidak. Dulu. Matem ya. Oke. Iya kah? Saya kasih Tidak ayat ada lain. dikatakan pasti. Kan masih jaminan, masih insya Allah. Oke. Saya Masih kasih ayat berharap. lain ya. Tunggu Oke. dikasih. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'anil lagwi mu'riduna walladhina hum lizzakati fa'iluna walladhina hum li furujihim hafizun.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Beruntunglah orang yang kemudian sholat. Mereka beruntung. Orang-orang yang beriman itu sangat beruntung. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Siapa yang beruntung yang beriman ini? Mendirikan sholat, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, menunaikan zakat, memelihara dirinya untuk tidak berzina kecuali kepada istrinya. Lalu kemudian Allah menerangkan, dan mereka memelihara amanat-amanat dan memelihara janji-janji serta memelihara salatnya. Ulaika hum al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang-orang salat ini mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11. Alladzina yarithuna Firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus. Kalau warisan tanah, apakah itu belum pasti, belum tentu kita punya. Yang namanya warisan itu sudah pasti punya kita kan. Islam diwariskan surga Firdaus. Dalilnya Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Subhanallah. 2 pertanyaan terjawab tuntas. Pertanyaan ketiga, silakan. Baiklah Bangku ya. Pertanyaan pertama itu masih pertanyaan pertama sih. Itu masih dari belum ada 2, masih 1 pertanyaan sih, itu aja. Oh, masih kan dari tadi saya minta di mana perkataan nabinya gitu, perkataan saya ayat lah masih hadis saja itu banyak enggak. Iya. Hadis Bukhari hadis Abang kan di nomor 6.886. Karena saya 6.886. Silakan Anda buka. Karena saya belum pernah baca kan tentang ayat-ayat itu. Saya hanya nanya di mana perkataan nabinya mengatakan Islam lah, kau mengikut aku pasti masuk surga, gitu aja sih yang saya tanya. Al-Quran dan hadits itu kemudian memberikan jaminan dari Allah dan juga dari Rasulullah. Rasul Muhammad SAW bersabda, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Iya, oke, terima kasih. Dapat intinya ya, jaminlah aku 6 kan gitu. Iya. Berarti 6 ini harus dilakuin dulu jaminannya kan gitu. Betul. Masih iya kan, betul ya. Iya. Betul ya. Jaminan berarti kalau satu saja tidak dilakukan, otomatis jaminannya atau kesepakatannya tidak terjadi gitu. Di sini saya tidak ingin membenarkan agama saya atau ingin membenarkan agama Abang. Cuma saya di sini kan forumnya diskusi, saling berbagi aja. Kalau pertanyaan selanjutnya, ya. Jadi di sini jadi gini, Pak. Dari perkataan Nabi ini berarti seakan-akan kalau dari 6 ini satunya tidak terjadi, padahal kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Tentunya berarti ke surga kan gitu. Hanya pendapat saya doang ya. Mohon maaf jika menyinggung. Mohon maaf nih saya bilang. Tapi kalau dalam ajaran kami, kalau Abang pernah saya tidak. Ini giliran Islam kan yang ditanya. Iya. Gak usah Bang. Ajaran Anda tadi saya minta Yesus memerintahkan mengibadahi dirinya, kan Anda oleng. Gak bisa kan. Jadi gak usah lagi pamer-pamer ajaran yang tidak ada jaminan keselamatannya Bang. Islam aja dulu. Aku juga ingat, saya memberikan ruang saudara saya bertanya 1000 pertanyaan. Baru 1 pertanyaan loh. Aku itu baru 1 loh. Aku cuma nanya di mana perkataan nabinya yang menyatakan bahwasanya kau ngikut saya langsung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian
mengatakan di dalam hadits riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi, jaminlah untukku 6 hal darimu, maka aku akan jaminkan surga untukmu. Pertama, benar dalam berkata. Kedua, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia. Apalagi tunaikan amanah, apalagi tutup aurat, apalagi jaga kemaluanmu, jangan berzina, apalagi tahan matamu dari yang haram, apalagi jangan jaga tanganmu dari mengambil barang milik orang lain. Jamin aku 6 itu kata Rasulullah, maka aku akan menjamin engkau surga. Selesai kan? Jaminan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, maka suruhlah mereka mengikutimu. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Maka Allah pencipta langit dan bumi akan menyayangimu, akan mencintaimu, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, kalau kita ikut Rasulullah, pencipta alam semesta ini akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita di kehidupan berikutnya dicintai oleh yang pemilik kehidupan dan diampuni segala dosa-dosa kita, kira-kira kita kemana nantinya tuh? Tidak mungkin neraka, pasti ke surga. Sederhana kan? Nah, sekarang pertanyaan yang ke-740. Silakan. 741. Oh iya, 41. Awi. Aku masih tetap yang tadi. Tapi nggak apa-apa lah kalau abang menyatakan jaminan 6 ini dilakuin pasti masuk surga. Ya saya tidak menyalahkan itu. Cuma menurut saya doang ya. Menurut saya nih, mohon maaf nih, jangan ada yang tersinggung. Saya nggak minta apa saya menurut. Kalau menurut abang aja. Bertanya aja, jangan menurut. Dari penceritaan itu loh, jaminan. Pertanyaan kedua, abang, silakan pertanyaan kedua. Saya tidak ada pertanyaan kedua, lanjut aja dah. Ya sudah cukup. Saya tidak terlalu jauh. Satu aja satu. Iya. Apalagi? Satu saja, tidak terlalu banyak. Iya bang. Kalau jaminan keselamatan dalam Al-Quran, ku bacakan bang ya. Surah Al-Baqarah, yang lain catat. Islam, saudara Muslim juga catat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4-5. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 sampai ayat 16. Ar-Ra'du ayat 23. An-Nisa ayat 124. Surah Maryam ayat 60. Ar-Rahman 46. Lalu kemudian surah Hud ayat 23. Ar-Ra'd ayat 29. Ibrahim ayat 23. Kemudian Al-Kahfi ayat 107. Kemudian Taha ayat 75. Al-Hajj ayat 14. Al-Hajj ayat 56. Al-Ankabut ayat 58. Ar-Rum ayat 15. Luqman ayat 8. As-Sajdah ayat 19. Asy-Syura ayat 22. Kemudian Al-Jasi ayat 30. At-Taghabun ayat 9. Dan masih banyak lagi jaminan keselamatan yang tertoreh dalam Al-Quran kepada kami umat Islam. Sangat disayangkan di dalam Kristen tidak ada jaminan dari Yesus. Nah itu dia sayang disayangkan. Saya coba ada. Oke. Abang bilang karena abang nyinggung nih tidak ada kami tidak dijamin. Oh iya. Kami tidak. Padahal kita nggak bahas itu lagi gitu. tadi. Kami sudah pasti masuk. Kami tidak. Dalilnya. Iya. Dalilnya. Di perkataannya memang sudah ada gitu. Iya. Juru selamatnya. Mana dalilnya? Sepotong aja. Abang. Itu saudaraku ibarat kata begini. Aku punya peliharaan di rumah. Ikan besar. Masa sih? Yakin lu? Iya. Bosan gue dengar lu. Setiap sabar dulu saudaraku. Bosan gue dengar lu tiap hari lu cerita. Enggak. Kita intermezzo dulu. Intermezzo. Bro, capek ku dengar kau itu ikan mulu. Ikan apa sih, gue penasaran kali. Iya lu, di rumahku itu ada ikan. Pokoknya ikanku itu paling cantik, imut kali.
dan paling menggemaskan gitu loh. Tiap hari aja itu kau cerita ikan kau. Boleh nggak kita lihat ikanmu? Pingin rasanya aku lihat. Penasaran aku. Iya, ayolah ke rumahku. Kapan? Hari Ahad, hari Minggu kata dia. Oke, janjianlah mereka ya. Satu RT orang itu datang ke rumahnya si yang bercerita tadi. Begitu masuk, mana ikannya? Mana ikannya? Masuklah kemudian orang-orang itu dalam ruang tamu. Di dalam, di akuarium. Ikannya lucu pokoknya. Menggemaskan. Kalian pasti pingin foto-foto dengan ikanku. Begitu orang-orang itu masuk, juk di ruang tamu. Mana yang mana? Ini loh ikannya. Melotot semua orang itu. Ternyata yang dianggapnya ikan itu adalah kapal selam mini. Kira ikan cupang. Kenapa lu katakan ini ikan? Ikan lo kan tempatnya di air dan bisa bergerak. Kata papa, kata mama ini ikan. Tapi sudah 20 tahun tidak pernah bertumbuh. Begini aja. Ini namanya ikan bonsai. Bukannya itu namanya. Inilah gambaran saudara menceritakan tentang keyakinan keselamatan saudara. Tapi tidak ada ikan, tidak ada ikan. Anda katakan ada, ternyata kapal selam ini. Awe bila maro sayang gotai. Kasih. Itu namanya ikan doktrin banyak, Mak. Oh iya, ikan doktrin. Gimana sih? Ikan doktrin bahasa bagusnya Bali buta. Ikan buntal. Ikan buntal. Bali buntiti. Halo. Iya. Jadi saudara, berbicara mengenai keyakinan itu, pola kita itu seperti yang tadi di awal. Ketika kita kecil, kita disuapin, kita digunakan pakaian, dipakaikan sepatu dan seterusnya. Kita ngikut aja. Begitu besar, bertumbuh, akal berfungsi, kemudian ritme jantung berdetak kencang, melahirkan darah mengalir ke otak. Saban hari kemudian otak itu sempurna digunakan oleh makhluk yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Giliran tiba masa kita dewasa, nggak lagi dipilihkan makanan dan nggak lagi disuapin, nggak lagi dipakein celana, nggak lagi dipakein sepatu. Tapi ada satu hal yang menarik di Kristen ini. Ketika semuanya sudah bisa dipilihnya, satu hal yang tidak bisa dipilihnya, yaitu tentang doktrin dogma yang sudah melekat mendarah daging dari ajaran nenek moyangnya. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah kemudian mengikuti ajaran Yesus. Tadi saudara kita mengatakan percaya kepada Yesus. Apa Yesus ini? Mau dipercaya sebagai utusan atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Kaku lidahnya saudara kita. Kenapa? Karena selama ini hanya didoktrin. Selama ini hanya kemudian dogma yang dimakan. Itu yang diterangkan Al-Quran. Mereka hanya percaya kepada nenek moyang mereka. Doktrin maksudnya tuh. Nah sedangkan dasar pijakan terhadap imannya ketika ditanya tentang Yesus, tak bisa berbicara apapun. Nah inilah gunanya berdialog dengan umat Islam. Karena berdialog baik-baik dengan umat Islam akan mengarahkan kita semua, baik yang Islam juga, untuk teredukasi menjalankan Islamnya dengan baik. Begitu juga Kristen yang mencoba untuk menggunakan akal, insya Allah akan ada ruang dalam hatinya untuk belajar sedikit demi sedikit tentang Al-Quranul Karim. Demikian saya kira ya, di tempat saya sudah jam 4 subuh teman-teman. Silakan kalau ada yang mau lanjut. Lanjut Bang Hadi, silakan. Kalau bro, dengerin dulu bro. Dengerin dulu. Jadi kalau Bang Juma itu nggak ada lain tujuan kecuali ayolah kembali kepada ajaran para nabi, yaitu menyembah satu Tuhan tanpa dibayar perpuluhan, tanpa ada tendensi kepentingan apapun. Berbeda dengan pendeta yang ngajarin Anda itu penuh doktrin, penuh berbagai macam cara. Terus Anda juga korban perpuluhan. Kalau di sini Anda bebas, tidak bayar perpuluhan. Kira-kira begitu. Itu perbedaannya, bro. Baik, terima kasih ya. Balik saya lagi dengan saya bicarakan tadi, kepercayaan Anda itu kepercayaanmu, kepercayaanku. Walaupun nanti semisal dari kepercayaanku ini aku masuk neraka ataupun kemana pun, itu urusan saya.
tanggung jawab. Oh, nggak bisa kayak gitu, Bang. Ya, Itu sama seperti iblis, Bang. Mau bilang Itu iblis pun ditanya gitu, wahai iblis, apa yang menghalangimu kemudian untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kemudian semua kalian itu untuk sujud menghormat kepadanya? Apa kata iblis? Ya, itu karena aku lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Ini yang Anda sangkakan ini, itu hanya Anda tidak menyuarakan. Anda sebenarnya ingin, ya itu karena saya merasa agama Kristen itu lebih benar daripada Islam. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini, Kata Bang. iblis, Abang, ya udah ya tuh. Tuhan, karena Engkau sudah mentakdirkan kemudian aku untuk neraka, izinkan aku untuk mengajak manusia ini menemani aku ke neraka. Gini loh abangku, gini. Aku mau Gimana? sebelum aku tidurnya besok kerja soalnya. Iya, Tidak iya. ada seorang pun yang memiliki satu kepercayaan, menjatuhkan kepercayaannya. Abang pasti membela-bela tentang kepercayaan abang. Saya juga pasti ingin membela-bela kepercayaan saya. Itu memang sudah sifat manusiawi kan gitu. Itu sifat iblis tadi udah diterangin itu. Iblis itu Manusiawi mencari. itu. Nah, iblis Bukan itu mencari Kalau teman, bro. manusia itu pakai Dengar akal, dulu, aku abangku. mau ngomong dulu. Satu Oh, iya, pendapat jangan itu bawa-bawa kalau kita manusiawi. udah pelajari dari lama, udah kita memang ikuti dari lama. Begitu kita bertemu ingin berdebat, kita ingin membenarkan bahwasanya yang kita pegang ini paling betul. Itu memang dari manusiawi kan gitu. Memang betul. Cuma kalau abang mau ngajak saya ke agama abang, mohon maaf, saya menolak dengan halus dan saya tidak ingin ada intervensi atau apalah itu, terserah lah. Pokoknya intinya dengan ajaran yang saya mulai dari awal, apa yang sudah saya mulai biarlah saya akhiri. Apapun resikonya dengan kepercayaan saya. Gini aja, bro. Kalau Baik, di terima sini, kasih. bro, izin dulu, Selamat dengerin dulu malam. sebelum turun, dengerin. Good night. Woi, Semoga dengerin. kepercayaan kita masing-masing bisa. Frans, dengerin. Kalau di sini tuh Frans, di sini itu to the point. Mengajak Anda bahwa anaknya Maria itu utusan Tuhan. Tapi kalau di gereja mengajari Anda anaknya Maria itu Tuhan. Itu perbedaannya, bro. Itu aja dulu sederhana. Diulang ya. Kalau Anda di gereja, nih dengerin dulu. Besok lagi kita lanjut kalau ada roomnya lagi ya. Iya. Intinya kalau orang abang mau ngajak saya ingin join atau ingin mengatakan 3 syahadat, mungkin gampang saja saya mengatakan 3 syahadat. Cuma balik lagi dari hati, dari kepercayaan, percuma atau tak ada gunanya gitu dibilang atau saya mau ikut segala. Dulu waktu kamu pertama, dengerin Frans, dulu waktu kamu pertama ketemu saya, kamu lancar loh syahadatnya Yohanes 17:3 dengan bahasa Arabnya. Udah lancar, udah lupa. Apaan sih? Saya sendiri tidak baca dari A sampai Z Alkitab. Apa Ya, maksudnya Yohanes 17:3 itu terjemahan ke bahasa Arab. Saya tidak terlalu bahkan itu Yohanes yang abang bilang itu saya jujur saya belum baca itu, hanya baca sekilas. Saya balik lagi karena kepercayaan saya, karena memang menurut saya agama itu adalah kepercayaan masing-masing. Jadi kalau menurut abang atau menurut semua orang kepercayaan saya salah, ya itu urusan saya kan gitu, bukan urusan abang. Kalau menurut abang ya Anda kayak iblis, ya itu terserah saya. Anda pasrah, ya terserah saya kalau pasrah. Jangan terlalu diusik kan gitu. Biarlah kita berjalan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Kita sudah diberikan pola pikir gitu, pola pikir yang mana yang salah, yang mana yang betul. Janganlah kita menjudge seseorang itu dikasih pertanyaan A B, kita harus suruh si orang ini harus jawab A sedangkan dia mau B. Janganlah. Oke, Katanya mau turun kepanjangan. Selamat malam, semoga sehat selalu dan semangat dalam berkhotbahnya. Good night. Good morning lah. Iya, terima kasih Bang. Siapa namanya? Franciscus Caperius. Oh iya. Terima kasih kepada saudara Franciscus Rantang Nasi Rantang Popo. Mudah-mudahan sehat, utamanya akal ya. Kalau nggak sehat akal itu bahaya tuh. Menderita nanya orang. Kenapa kamu mengerti? Masolang generasi. Inilah pendeta ya, tolonglah diajarin lah. Kalau anak-anak begini masuk di gereja, kalau dia bertanya, berilah keleluasaan dia bertanya, jawablah dengan jujur.
Kalau ada jemaat nanya ke pendeta, Pak Pendeta, anaknya Bunda Maria itu utusan Tuhan apa Tuhan gitu loh. Dijawablah dengan jujur Pak Pendeta. Janganlah didoktrin terus. Kasihan loh. Kita ini berusaha untuk meluruskan, Pak Pendeta membengkokkan di dalam gereja. Kan kasihan peransnya gitu. Nggak ada duit nanti Bang Andi. Malah kita nggak digaji pula lagi. Ada kepala desa nih naik nih. Silakan Pak. Siapa nih kepala desa? Siapa? Pak Mudir. Assalamualaikum Pak Mudir. Aduh. Ya terima kasih ya yang telah berdonasi ya. Saya akan save, simpan. Beliau nggak mau disebutkan namanya. Tapi arsip ya saya sudah kirim ke Pak Bang Ardiansa. Tolong dicatat udah berapa ya. Bukti TF saya kirim ya. Ada lagi yang mau berdiskusi silahkan naik. Naik. Pak Mudi mah naik tidur ah. Siapa ini? Siapa nih yang mau naik nih? Ayo, yang Kristen lah. Ini coba. Nah ini dia. Kayaknya satu kampung sama si peran sini. Ferdi. Ferdi. Selamat sore. Waduh. Bos, ini orang tidur kok pada naik? Mana ini? Ini lagi. Pak Parlo. Apa? Halo Bang. Ya. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Oh nggak ada Bang, ini Bang. Saya Muslim ya Bang. Oh, Cuman nyimak aja Bang ini Bang dari siapa? Bang Edis yang selalu nyinggung Bang Zuma biasa. apa tuh Bang? Bang Edis, Bang Edis. Ada yang mau up di bawah siapa nih? Oh Pak Denny mau naik. Tunggu dulu Pak Denny turunin dulu sih Pak. Jadi bawa aja dulu ya Pak Carlo ya. Iya ya Bang, ya Bang. Oke Bang, oke Bang. Bosnya kemana nih? Selamat malam orang-orang yang aku cintai. Pada tidur semua nih, dari tadi nggak ada yang ngomong. Gimana kabarnya Bang Handi? Ketiduran juga tuh orang. Bang Suma mana Bang Suma? Tidur ya? Kacang. Gantian aku yang ngomong sendirian ini. Berapa hari ini banyak? Denny.
Selamat sore Pak Denny. Selamat malam. Selamat malam Pak Denny. Oh, kamu masih bangun. Baru aja bangun? Wah, mantap. Bagaimana Pak Denny? Santai. Kangen aja pengen ngobrol-ngobrol. Mantap. Mau mainan tadi nggak jadi, mau mainan game nggak jadi. Pengen Main game ngobrol-ngobrol apa sama Pak kalian. Denny? Call of Duty Mobile. Wih. Baru saya dengar itu. Call of Duty Mobile. Mhm. Dia tadi nanti kalau kamu lihat aku lagi pas lagi main kan aku kan live kalau main jadi bisa lihat kamu. Iya. Ferdi, monitor Ferdi. Ferdi, monitor. Ferdi. Cek. Nah, keluar. Cek. Nah, udah. Ada Bang Andi, ada. Aman. Ada ya? Ada. Turunin aja lah si Ferdi lah, cari yang di bawah, Yos. Ada monitor. tanya. Ini kurang gaul nih si Jalujong. Denny kamu homo ya, ngaco aja. Kurang gaul tuh anak. Hmm. Lalu sabar ya teman-teman di bawah ya. Kita format lagi. Ini Rudi Sanjaya nggak ada habis-habisnya nih. Ini si Rudi masih minta lagi nih. Iya, masih minta request dia. Enak gua dengerin suaranya itu loh. Kenapa? Bulet gitu loh. Kacau. Pengen muntah gua dengerin, minta melulu naik. Allahu Akbar, Masya Allah. Banyima, kalau dia naik Banyima muntah siapa tanggung jawab? Ayo. Siapin baskom. Waalaikumsalam. Tapi ini loh Pak Rudi, gua naikin dia, tapi Pak Rudi yang kasih tahu bahwa Indonesia itu jangan sembah Tuhannya umat Islam, istilah-istilah Islam jangan dipakai. Pak Denny yang ngajarin ya, Pak Denny ya. Iya, setuju. Nah, ya. Pak Denny kan Kristen juga nih, lurusin dia loh. Kristen kok di Indonesia ini kok niru-niru gitu loh, itu Pak Denny maksudnya. Ya kalau di pihak kayak gitu aku setuju sih. Ya, cuma aku nggak mau menghakimi yang lainnya juga. Bukan dihakimi, diajarin. Kan aku nggak ikut-ikutan. Aku nggak mau menghakimi mereka juga. Mulet abadi, silakan. Sebelum pergantian pemain. Halo Bang. Iya. Gimana? Enggak sih, cuman fans sama Bang Juma aja. Kalau ada Bu Rasmi nih rame nih. Oke. Buras. Ayo, apa ya? Bro, mulet apa yang mau disampaikan? Bro, Enggak ada Bang, cuman dengerin aja di sini. Dengerin Bang Juma. Ya udah Bang, kalau gitu saya butuh satu kursinya Bang untuk mau naikkan Oke. teman-teman Kristen. Oke, thank you Bang. Salam Thank you, kenal Bang. Bang ya. Sama-sama. Oke Bang Juma, keren Bang Juma. Iya, makasih ya sahabatku, makasih. Bantai Oten Bang. Siap 86. Perintah dilaksanakan komandan. Bukan dibantai, dibimbing. Dibimbing.
Iya, diarahkan lagi lah. Tapi kalau ngeyel, Ya kalau ngeyel ya, menghujat ya kita sliding. Bang Suma, selamat malam. Lama nggak ketemu. Apa kabar? baik. Ada Rasmi di bawah itu lagi request dia. Kayak ada suaranya Bang Denny loh, ku dengar. Siapa Di mana lagi? dia? Ada suaranya, kok nggak ada orangnya? Kok bisa? Hantu-hantu. Suara Bang Denny nih kan? Iya. Bini keempat sudah dapat Bang? Belum, aku baru dapat 2 selir, jadi sekarang konsentrasi ke selir dulu lah. Bos. Oh gitu. Bu Rasmi nggak mau dijadikan selirnya? Wah, aku nggak tanya. Kalau aku nggak masuk selir aku, yang aku nggak tanya lah. Lanjut Bang Den, lanjut. Iya, silakan. Coba panggil dulu nih satu yang si Bero dulu ya. Si Bero. Si Bero mau ngomong nggak? Kalau nggak dibawa dulu ya. Nanti kalau naikin Pak Rudi tanggung jawab ya Pak Ben ya. Pak Denny, Bang. Iya. Mana dia nih? Nah, ini dia. Nah, silakan Pak Denny disalami. Itu Bu Rasmi, mana Bu Rasmi? Tadi kan ada Bu Rasmi. Oh, Ibu Rasmi dulu. Ya, tergantian dulu ya Pak Rudi ya. Ibu Rasmi dulu katanya. Bu Rasmi dulu dong. Pak Denny mau pendekatan sama Bu Rasmi. Siapa tahu? Siapa tahu ya. Enggak ya. Nah, itu dia tuh. Tuh dia. Disambit Pak Denny. Pak Denny jangan malu-malu. Bu Rasmi, selamat malam. Ih, Mesra. Malam. Apa kabar? Iya. serius enggak di tanah rupa. Iya. Seru ini, seru pasti. Seru itu. Pak Denny, ayo Oh, rame sini, rame. ungkapkan perasaanmu Pak Denny. Dengar suara rame-rame enggak? Enggak apa-apa, enggak mengganggu. Ya. Ya udah kalian dong yang diskusi sama Bu Rasmi, masa aku Kristen sama Kristen ngaco aja. Katanya mau pendekatan. Tadi katanya mau. Bu Rasmi itu Pak Denny itu di Belanda. Pak Denny itu ingin mencari istri yang ketiga di Indonesia. Yang keempat. Tapi enggak kok, itu aku belum konsentrasi sama istri dulu, sekarang lagi konsentrasi sama selir. Aku dia yang mencari selir. ke-50 aja. Mau dia Pak Denny. Ayo. 50 Yang ya, ke-50. nanti. Aku daftarin yang 50. Tapi ingat Pak Denny, sebelumnya Anda udah pernah lihat Bu Rasmi open cam? Oh, nggak lupa aku. Saya pernah lihat dulu, dia kan kerja di salon tuh. Emang wajahnya sih lumayan glowing. Karena sering pakai obat Berarti pencuci. itu baik hatinya. Aku walaupun dia galak tapi baik dia. Dia galak tapi baik hatinya. Aku suka. Tuh lihat wajahnya tuh Bu Rasmi tuh. Tuh hidungnya dekat sama bibirnya loh. Tuh. Cuman kemarin itu boleh nggak pakai dia apa ya? Hidungnya pakai kemarin itu Bu Rasmi hidungnya disuntik silikon apa air tajin? Disuntik spermamu. Buset dah. Dia malah buka rahasia. Allahu Akbar. Sekali pedas banget nih congornya Bu Rasmi nih.
Pedas dia sekali ngomong. Yang di bawah tambah ketawa. Buset dah. Ngakak. Bu Rasmi kenapa sih suka marah-marah? Emang dari lahir begitu? Udah bayi suka marah-marah apa? Sejak atau sejak buka salon? Bu Rasmi. Enggak kau tolak cintaku. Buset dah. Iya. Aduh. Sejak Bu Rasmi buka salon suka marah-marah. Santai aja Bu Rasmi kalau Semenjak sepi. kau tolak cintaku. Pak Denny yang tolak. Pak Denny mau loh. Kau. Gak begitu Bu Rasmi. Gimana Bu Rasmi? Masih menyembah anak orang? Bu Rasmi masih menyembah anak orang? Kau yang kusembah. Buset, gue dijadiin Tuhan pula lagi. Masa kau menyembah diriku? Pak Denny dibawa dulu ya Pak Denny ya. Naikin dulu ini Bu Rasmi. Kenapa kau turunkan si Denny? Mentang kurayu kau. Kamu nanti mau merayu dia nggak jadi. Ini yang kau rayu nih, ini yang kau rayu nih. Ini yang kau rayu Denny nih. tadi suamiku yang ke-50. Si Denny tadi kan aku bilang suamiku yang ke-50. Yang ke-50. Aku istrinya yang ke-50. Juma mana? Nah ini nih. Ini Bu Rasmi. Tuh, Bu Rasmi ini nih Pak Rudi nih lo. Ayo ngobrol. Al-Quran ternyata udah direvisi 4 kali, katanya nggak pernah direvisi. Aduh, bohong lagi kalian. Wih, Al-Quran direvisi. Aduh, Al-Quran direvisi 4 kali, nggak tahu kalian itu. 1971, 1990, 2002, 2019. Baca itu. Wih. Udah ya. Ayat apa yang direvisi, Bang? Pelajarin udah. Baca. Iya, ayat apa yang direvisi? Itu jelas MUI yang mengatakan. Sudah ya. Selamat malam. Ternyata bohong selama ini kalian. Itu doang yang mau disampaikan pantasan dari tadi naik. Terjemahan dia bilang direvisi, dia bilang Al-Quran direvisi. Masa Aki? Terjemahan itu bukan Al-Quran Bang. Terjemahan itu bukan kitab suci. Beda dengan Anda. Terjemahan adalah kitab suci. Kata lu asli. Antara Arabnya dengan rep itunya terjemahannya. Direvisi 4 kali. Inilah kan terjemahan yang direvisi. Terus Bible itu bukan terjemahan. Yang dalam bahasa Indonesia kitab, yang kau debat-debat kitab itu, saudara itu kan cuman terjemahan. Yang kau debat-debat itu bukan terjemahan. Kan kitab Anda cuman terjemahan. Yang kau debat-debat kata Allah itu bukan terjemahan. Ya kan kitab Anda cuman terjemahan. Emang ada aslinya? Yang aslinya mana? Yang aslinya mana? Al-Quran bahasa aslinya masih ada sampai sekarang. Di mana? Al-Quran aslinya masih ada sampai sekarang. Di mana? Itu Al-Quran, baca aja Al-Quran. Di mana-mana, di luar negeri, di mana-mana, surah Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sudah direvisi 4 kali. Nanti saya kasih sumbernya. Apanya yang direvisi? Aslinya atau terjemahannya? Aslinya dan terjemahannya. Sudah. Oh, aslinya. Coba. Mari kita bahas. Surah apa yang aslinya direvisi? Silakan. Anggap aja lah terjemahannya direvisi. Terus yang di Kristen, yang kau baca tadi ayat Kristen itu terjemahan bukan? Kerasukan setan. Sekarang aslinya kitabmu mana? Iya, yang kau baca tadi ayat Kristen. Enggak, yang saya tanya aslinya kitabmu mana? Sudahlah, kau bawa dulu kitabmu yang aslinya. Yang turun dari Anda mengatakan Al-Quran direvisi, tidak bisa tunjukkan. Saya katakan mana aslinya kitabmu juga tidak ada. Kan kasihan. Berarti terjemahan nama aslinya itu beda-beda dong. Sampai 4 kali revisi. Sekarang pertanyaan saya, asli kitabmu itu mana? Asli kitabmu mana? Al-Quran aslinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diterjemahkan 4 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah ya. Memang Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Itu asli dari kitab suci Al-Quranul Karim. Yang mana direvisi? Tunjukkan kepada saya. Yang Anda maksud direvisi itu adalah terjemahannya. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang menggunakan bahasa aslinya itu Al-Quran. Nah sekarang kalau kitab saudara dikatakan direvisi, kenapa? Karena Kristen memang hanya mengkitabkan terjemahan. Kami tidak mengkitabkan terjemahan. Gitu loh. Ya saudara Ruth. Silakan Bang Handi, lanjut Bang Handi. Terjemahan itu bukan kitab suci. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu hanya metode, cara, atau salah satu cara mengetahui Al-Quran. Itu metode yang paling lemah. Kira itu aja. Jadi kalau mau direvisi kayak mau dia apa kayak nggak ada urusan gitu loh. Kalau Bible lah yang sering direvisi. Karena Al-Quran itu tidak pernah berjalan hanya terjemahannya saja. Selalu ada original teks yang mengikutinya. Ada original teksnya yang mengikat. Beda dengan Bible. Terjemahan jalan sendiri. Original teksnya entah kemana. Akhirnya terjadi perdebatan sana sini. Perubahan sana sini. Ntar gue bikin kopi dulu bentar. 5 menit. Host, bicara dong. Tuh, ada kopi. Nih, ada kopi nih. Host, mana nih? Boleh yang ada kopi dulu bentar. Si Handi kena rayu langsung dia ke dapur. Jadi kalau diskusi itu jangan asal bunyi, sertakanlah data. Iya, oke. Kalau entar dulu Bu Rasmi, entar dulu, diam dulu. Kalau Anda mengatakan Al-Quran direvisi, ya bawa datanya yang mana yang direvisi gitu loh. Kalau saya contoh nih, saya kasih contoh ya. Yang direvisi nih di misalnya di terjemahan nih. Di mana ya ntar ya? Ntar. Di Keluaran 20 nomor 3 misalnya ya. Keluaran 20 nomor 3 itu 1972, jangan ada padamu ala-ala lain di hadapanku. Itu huruf kecil semua. Setelah TB2 2023 dirubah. Jangan ada padamu ilah lain. Dirubah. Yohanes 13 misalnya. Mulai dari 1928 lah sampai 1972 lah. Dulu itu masih jangan, kamu memanggil aku guru dan tuan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Setelah di zaman modern dirubah. Oke, Handi, kita bahas ilah. Ntar dulu Bu Rasmi. Setelah tahun 2072 ke atas lah dirubah. Jangan ada, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi itu yang namanya revisi, bawa data gitu loh. Nah kalau ada oten pemakan babi kayak tadi ini Al-Quran direvisi, ya surah apa? Yang mana yang direvisi begitu loh?
Sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran itu, Al-Fatihah itu kagak pernah ada berubah tuh sampai sekarang. Surat An-Nas nggak pernah berubah tuh sampai sekarang. Mana yang direvisi gitu loh. Nah inilah orang-orang yang memang asal bicara, tidak ada data. Itu kira-kira teman-teman. Orang kayak gini sebaiknya disimpan di mana? Disimpan di freezer biar beku otaknya sekalian. Begono ceritanya. Itu dong kalau berstatement itu pakai data. Jangan asal bunyi, kampret. Ini hostnya kemana sih tidur ya? Host, jangan tidur dong. Siapa yang mau naik? Ya aku mau bahas ilah lain, Handi. Siapa itu ilah? Tadi kau baca jangan ada ilah lain. Begitu tadi kau baca. Siapa itu ilah? Aku bawa Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan selanjutnya. Berarti di sini kan Allah itu segambar dan serupa dengan manusia. Stop dulu, yang menjadikan manusia siapa? Allah. Bukan Yesus. Allah Bapa Sang Pencipta, kan tadi udah aku baca. Berfirmanlah Allah. Tuhanmu yang mana? Yang manakah Tuhanmu yang menciptakan manusia atau Tuhannya agama lain yang menciptakan manusia? Allah Bapa Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Oh, bukan Yesus. Dan manusia. Oh, berarti bukan Yesus. Bukan. Oh, dan berarti, Yesus itu, bentar. Dan Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia. Yang menciptakan siapa? Yesus atau Bapaknya? Baca ayat 1 ya, di sana juga di sana juga ada roh Allah. Saya nggak nanya itu. Yang menciptakan Yesus atau Bapaknya Yesus? Ya pencipta dulu di Kejadian 1 itu. Siapa? Ayo. Yang menciptakan manusia itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Dan bumi. Rasmi, gue turunin nih. Yang menciptakan dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Bukan, yang menciptakan manusia itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Allah. Oke, berarti Yesus diciptakan. Karena dia bukan pencipta, betul? Hush. Kalau Yesus bukan pencipta manusia, berarti Yesus adalah ciptaan. Betul? Betul? Di mana ayatnya itu? Kau baca di mana ayatnya? Jangan lidahnya kayak lidah ular, licin gitu. Jadi Yesus ini ya. Jadi Yesus ini pencipta atau diciptakan? Ayo jawab. Kalau ngomong itu sesuai dengan ayat, jangan lidahmu aja kau pelintir-pelintir. Ditanya apa nasa perempuan? Tanya baik-baik. Yesus itu pencipta apa diciptakan? Enggak dijawab. Di Kejadian itu nggak ada haknya Kristen loh itu. Tidak ada haknya di Kristen itu di Kejadian, karena itu kitab Musa untuk Bani Israel, bukan Bani berkulub. Mana sih? Bawa kitabnya orang. Padahal itu bukan Tuhan dia yang menciptakan. Tuhan kamu kan Yesus.
Makanya kalau kau menjelaskan imanmu itu jangan bawa kitab orang, pakai perjanjian baru aja udah yang berbahasa Yunani itu. Kena tuh pagannya tuh di situ resmi. Kena semua tuh pagannya itu sana. Komplit sudah. Makanya gue bilang dari dulu ya. Kristen ini masuk ke republik ini gitu ya. Itu harus memang dibungkus-bungkus dengan Yahudian, keislaman, baru laku. Kalau dijual secara terbuka, ya nggak bisa laku lah. Buktinya pas masuk dirubah sampulnya menjadi Alkitab, dia robah. Kenapa malu pakai Bible? Kenapa malu pakai Biblus? Kenapa diganti nama lain Al-Quran, Alkitab? Kenapa malu? Karena kalau dijual sebagaimana aslinya, ya kagak laku nanti. Nah, kenapa ya di Yohanes 1 mestinya di sana dewa atau Tuhan dirubah menjadi Allah di sana? Nanti kalau terlalu ke Romawian nggak laku, ke Islaman dikit gitu. Pencipta alam semesta dipakai kitab-kitabnya Nabi Musa untuk Bani Israel gitu. Untuk nubuatan dirubah-rubah lah Yesaya 53, Yesaya 96 dirubah-rubah. Terjemahan Indonesianya dirubah supaya bisa dibego-begoi orang-orang yang tidak mau belajar original teks. Akhirnya apa? Itu nubuatan untuk Yesus. Inilah mereka ini. Dikorupsi semua begitu. Dikorupsi dan dilebih-lebihkan. Supaya laku gitu loh. Oh nggak bisa. Sekarang udah zaman keterbukaan coy. Kamu akan berhadapan dengan kami. Kalian tidak akan pernah berhasil mengelabui, mendoktrin dengan misionaris yang berbagai cara yang Anda lakukan seperti indomisasi, amplonisasi, kawinisasi, apapun itu. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kami 1 kali 24 jam melindungi saudara-saudara kami. Anda boleh mengimpor pemain asing dari luar negeri untuk misionaris dari komplek ke komplek, dari home to home, door to door. Anda boleh pakai itu, tapi tidak akan pernah berhasil. Salah satu di Makassar yang pernah ketangkap basah oleh saudara kami di sana itu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Seorang ibu-ibu, suaminya pergi kerja, di luar pagarnya ibu berhijab keluar. Niatnya ingin misionaris. Alhamdulillah, tetangga pada datang. Ditanya, kabur dia. Inilah kerjaanmu tiap hari. Agamamu lo jual dengan berbagai cara. Nggak bisa coy lo paksakan saudara saya. Selama masih ada kami, apologet Islam Indonesia, kami akan melindungi saudara kami yang Anda akan murtadkan. Boleh Anda pakai cara lain, misalnya Anda kawinisasi, Anda menggoda dengan berbagai cara. Ya mungkin sebagian di sana berhasil. Karena ketidaktahuan kami. Untuk itu kami minta maaf, kami belum bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air. Karena kami masih muda umurnya. Tapi insya Allah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, insya Allah, apologet Islam Indonesia, dari DPW 34 atau berapa provinsi seluruh Indonesia, insya Allah, dari DPW menjadi DPD seluruh Indonesia, ada api di sana. Masya Allah. Doakan semua teman-teman. Agar apa? Semua pelosok mulai dari RT, RW, tidak ada lagi misionaris yang merusak akidah umat Islam. Tidak ada lagi misionaris yang mempengaruhi saudara-saudara kami. Karena mereka memang tujuannya adalah Kristen ini harus tercapai 50%. Itu tujuan mereka. Tapi dengan adanya api, tenang aja teman-teman. Mari kita bersatu. Untuk itu saling dukung-mendukung. Boleh mengkritik, disertai dengan solusi. Bukan asal album demi menang sendiri. Bersatu. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Host, ada tamu, saya ngopi lagi. Lanjut. Bang Sitanggang monitor. Selamat tengah malam. Menuju pagi. Oh, Bang Sitanggang.
Bang Sitanggang, monitor, selamat pagi. Insyaallah enak banget nih kok. Tapi saya nggak ngopi, minum apa nih? Apa sih namanya ini? Jahe. Susu ya kayak jahe gitu. Bang Sitanggang itu mic-nya, jangan commute itu. Oke, selamat pagi buat saudara-saudaraku. Gitu dong. Oke, selamat pagi. Tenang ya dengar ocehan Bang Handi ini. Kayaknya butuh ngopi dulu dia. Saya nggak ngoceh bang, saya ngomong. Itu berisi loh itu. Iya. Ngoceh itu nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Itu orasi itu isinya ada, bukan ngoceh bro. Ngopi lah dulu, ngopi. Nyantai, slow. Kirain mau ngomong dia, katanya slow. Orang yang bisa, kirain mau bicara dia. Udah bang, udah ngopinya. Lanjut, Bang Sitanggang, lanjut. Ya, kau disuruh ngomong kok. Iya, tadi ku dengar dikeroyok kali dulu, kasihan kali. Dipersilahkan. Kita nunggu ini. Boleh bang, boleh. Tadi yang abang pertanyakan itu tadi kan katanya jual. Apa pikir abang pikir jualan kami agama itu? Jadi saya minta begini aja bang, biar adil kita. Abang buat pertanyaan kepada saya jawab dengan Alkitab saya. Di saat saya buat pertanyaan kepada kamu, jawablah dengan Alkitab kamu. Gitu. Kamu emang punya Alkitab? Ya punya lah. Mana? Nggak mungkin lah aku tunjukkan ke depanmu itu. Yang ada kau punya Bible, nggak ada Alkitab. Bible kau punya, Alkitab itu Al-Quran. Namanya itu Alkitab bagi kami. Nggak ada itu lu colong sama Al-Quran. Bukan kau yang ngatur. Ya saya yang ngatur, saya muslim merasa keberatan. Bukan. Kalau ya, kau maling kentak ngebahasa nggak mau ngaku-ngaku kau. Jangan sok pintar kau kawan. Ya coba kau cari Alkitab, ada nggak akar kata Alkitab di Bible-mu di mana? Pokoknya Alkitab ditulis di nggak bisa pokoknya nggak bisa kau kalau urusanmu dengan itu. Ya saya harus urus lah bro. Saya harus urus. Makanya saya heran dengan. Ya sekarang saya bertanya, tunjukkan akar kata Alkitab di Bible-mu mana? Silakan. Itu pertanyaannya. Di mana ada akar kata Alkitab di Bible-mu? Alpi, lanjut dulu ya dek tuh. Kejar itu Pi, saya ngopi dulu Pi. Iya, assalamualaikum. Iman Fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi lagi sahur ini sebenarnya. Gimana? Bang Sitanggang. Aduh itu mic-nya di mute tuh Bang Sitanggang. Iya gimana? Ya halo. Tadi ditanyain Deng Handi Celebes tuh. Akar kata Alkitab itu di dalam kitab saudara itu berasal dari mana? Kalau itu nggak perlu kita telusuri. Yang penting kami percaya itu Alkitab. Iya. Mau apa juga urusannya dengan klien nggak penting juga. Yang kami tahu orang Kristen itu Alkitab. Titik ya? Iya. Biarlah klien tertawa semua. Yang aku heran dari klien gini. Klien itu punya agama Islam. Alkitab diambil dari mana tuh? Terus Alkitab kau ambil dari mana gitu loh? Jadi Al-Quran itu menerangkan begini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin gitu. Di sana ada secara eksplisit mengatakan Alkitab gitu. Yang merujuk kepada nama lain dari Al-Quran. Itu jelas itu. Aku gini bang, malu aku nengok kalian. Punya agama Islam, abang aja punya Al-Quran, tapi yang kalian pelajari Alkitab, lucu aku nengok. Daripada kau nggak ngerti isinya. Sorry. Sampai ujung langit pun aku kejar kalau tentang Alkitab kawan. Iya, yakin.
Ya. Oh, tapi aku bilang, kalau kau punya kepercayaan Islam, pelajarilah Al-Quranmu. Gitu. Iya, jangan kau bahas Alkitab orang. Kalau enggak kau Ya udah masuk kalau Kristen. gitu, tunjukkan akar kata Alkitab di original text Bible-mu, tunjukkan. Itu tidak perlu bagiku. Katanya dijawab. Itu tidak penting bagiku. Katanya Mau dijawab. bilang apa penting tentang itu nggak penting. Yang penting-penting aja. Itu penting banget itu sampulnya loh. Sekarang kau artikan dulu arti kata al-mujir itu ayat 6 itu bagiku. Aduh, ini dulu cari dulu itu loh. Wah, katanya mau apapun dijawab, katanya mau menjawab. Itu nggak penting kali itu kawan. Penting banget itu loh. Itu sampul loh, itu perwajahan itu loh, layatnya itu loh. Udah jelas kau baca, kalau udah jelas kau baca Alkitab di situ ya udah Alkitab. Gak ada Alkitab, Biblos. Itu kan menurut pikiranmu. Ya Biblos artinya apa coba? Nggak urusanmu itu. Biblos sebenarnya itu. Koranmu itulah kau urus, koranmu itu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu sebuah buku, beda. Kalau bahasa Arabnya kutubun, nah, buku-buku. Nyolong tapi nggak sesuai peruntukannya. Dasar kucluk. Dikasih tahu ngeyel. Mana? Woi LAI, ini korbanmu nih, kesian nih, memalukan nih LAI. Nyolong Alkitab. Ternyata cuman Biblos, Bible, Biblika. Kayak gini sekali ilmunya. Cuman ngapal-ngapal Alkitab. Biblos, Biblika. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Beda artinya kalian Alkitab. Aduh kawan, bertobatlah kau. Jangan Alkitab kau hafal, Al-Quranmu kau hafal. Kau baca dulu surah Al-Mujiri 6 itu. Malu tak kau baca itu? Kalau aku keluar aku dari situ. Surah apa sih? Surah apa? Al-Hajr itu, Al-Hajr 6. Al-Hajr itu surah apa itu? Al-Hajr itu. Malu sekali aku, surat Quranmu pun gak hafal kau saking Alkitab yang kau hafal. Al-Hijr. Jangan diuturin. Enggak apa-apa. Iya, Al-Hijr. Al-Hijr. Gak usah dikasih tahu, bilang lah. Apalagi Al-Hijr. Aduh. Kalau ini Bang Sitanggang, Sefer Shemot, Sefer Beresit, Sefer Devarim, Sefer Bemidbar, itu tahu nggak? Nggak ada itu urusan tentang agama aku, nggak ada sefer-sefernya. Itu kitab kamu loh. Kamu aja nggak tahu kitabmu. Janganlah kau sok pintar tentang Kristen. Aku nih Kristen dari nenek moyangku. Nggak nanya aku. Makanya aku bilang kau urusilah Quranmu kawan. Jangan kau malu. Gini aja Bang Andi. Pertanyakan nanti saya pakai Quran, dia pakai Bible. Coba. Itu baru pintar. Ayo coba Bang Andi, tanya Bang Andi. Itu yang pintar. Ini kalian bertanya, tapi Alkitab kalian buat jawab. Nggak percaya diri kalian dengan agama kalian. Hai Daeng. Malu aku nengok kalian. Katanya mau ditanya tadi, ditanya nggak bisa jawab. Gimana sih? Kita yang kau tanya lah isi Alkitab. Ini yang kau tanya nggak penting-penting. Aduh. Bang Ya udah, saya dulu ya isi Alkitab ya, baru nanti kita tanya Al-Quran. Ya isi Alkitab nih. Enggak, pertanyaan yang sama. Dia pakai Bible gitu loh. Oh ya, pertanyaan yang sama ya. Jadi ada dua yang menjawab. Pakai dalil ya. Pakai dalil. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Sebutkan namanya dan pakai data. Firman. Firman. Lah. Pakai data gue ini kawan. Jangan kau ketawa. Minum dulu kopimu itu. Kau jangan kau bikin. Udah kau bilang kalau Alkitab nih kau tak sama aku sampai ujung langit kau kejar. Iya. Ya, udah Firman ya. Ya, Firman. Ya, Firman. Betul. Ya. Yang menciptakan alam semesta Pak Ustaz, Firman atau Sang Pencipta atau yang berfirman Ustaz? Iya. Ya. Dia pakai. Ayo, ketawa dulu kalian ku dengar semua. Oke, saya dulu Bang Andi. Ya, silakan. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma.
Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ayatnya surat As-Sajdah ayat 4. Juga Ibrahim 32. Nah dia mengatakan firman itu mana ayatnya? Kejadian 1 ayat 1. Bisa kau baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan firman. Bukan Allah yang menciptakan, bukan firman. Astaga, kawan. Coba baca lagi. Ya, coba baca lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu siapa yang menciptakan, Allah atau firman? Dia diciptakan pakai apa, kawan? Enggak ditanya bagaimana cara menciptakan, siapa? Aku bingung budak itu. Lain ditanya, lain jawab. Pertanyaannya siapa, bukan pertanyaannya bagaimana menciptakan. Oh, oke, Allah. Kuceluk. Bikinlah kucelik. Oke. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Siapakah yang disembah umat Islam dan siapakah yang disembah Kristen? Sebutkan satu nama. Silakan kau dulu, Sanggang. Oh, jelaslah. Kami menyembah Tuhan Yesus. Oke, baik. Ustaz Tata. Umat Islam Allah SWT. Enggak dulu, diam kau dulu. Kau udah jawab. Tapi kau bilang sebutkan. Ya kau ngomong Yesus kan? Iya. Ya udah. Sekarang Ustaz Tata, silakan Ustaz. Ayat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Oke. Silakan bro, kamu menyembah Yesus, Yesus itu Tuhan pakai data apa? Silakan. Pakai data Yohanes. Pada mulai firman. Nah, kalau kau tahu ya udahlah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Abis itu firmannya nyungsup gitu. Emangnya pertanyaannya apa pertanyaannya? Siapa yang disembah? Iya. Orang Kristen kan begitu. Kalau Islam kan jelas kan Islam. Ubudullah, sembahlah Allah. Nah itu. Nah sekarang mana Yesus disembah coba? Sembahlah Yesus mana coba? Mana Yesus yang disembah? Makanya beda persepsi kita, kawan. Ya udah, maksudmu itu gini. Kami itu menyembah Tuhan Yesus itu betul secara ada dalilnya, udah. Ada? Mana aku bilang Yohanes. Ada dalilnya? Enggak ada sama sekali. Mana dalilnya, bro? Yesus disembah. Memang enggak disebut namanya Yesus, tapi dituliskan di situ aku dan Bapa adalah satu. Buset, lari ke situ. Kan data itu, bro. Dan Yesus jelas mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan, katanya. Iya, Yesus menyembah. Aku menyembah Tuhan, katanya. Udah lebih pintar kau perasaan. Yesus menyembah Tuhan yang Yesus kenal. Aku menyembah Bapakku, katanya. Aku mengagungkan Bapakkunya, katanya. Kamu menyembah Yesus. Iya, jadi Tuhanmu ada berapa sih, Kang? Tuhanku cuma satu, Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan. Oh, itu gelar. Oh, jadi nggak ada orangnya? Gelar itu. Tuhannya Tuhan Yesus. Oke. Namanya Tuhan Yesus. Kamu yang nggak punya Tuhan? Oh, yakin ya? Iya, kamu nggak punya Tuhan. Yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa? Bapaknya. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Allah. Jangan dulu kau ketawa. Nanti biar ketemu jalannya. Tentang Tuhannya bingung. Enggak bingung aku, sedikit pun aku enggak bingung. Udah aku bilang. Kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau nanya ke Kristen, bingung Kristen itu. Dia sebagai manusia, dia berdoa mengajarkan manusia. Ngerti tak? Tuhanmu kan Yesus kan? Yesus punya Tuhan apa enggak? Enggak punya Tuhan dia. Itu Yohanes Matius 11:25 itu. Makanya beda perpandangan Islam sama Kristen. Jangan kalian paksakan lihat jadi kami. Loh, beda. Oke, cukup. Beda pertanyaan dengan kamu. Ala Bapak, jelas itu. Oke, udah. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Isa, diam dulu. Ya cukup. Iya, jawab nggak apa-apa. Kamu pintar kok. Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa, Yesus juga pernah berdoa. Pertanyaannya, Yesus berdoa kepada siapa? Nabi Isa berdoa kepada siapa? Ustaz Tata dulu deh. Ya kalau jelas.
Karena dia seorang hamba yang berdoa kepada Allah. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Oke. Setanggang Yesus pernah berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Siapakah yang Tuhan? Yang berdoa atau Bapak? Nah, dalilnya dulu. Oh iya ya, dalilnya dulu. Ya. Allah itu Tritunggal bagi kami. Hah? Dengar dulu, jangan lu kalian ketawa. Mau diterangkan apa enggak? Ya, mana dalilnya berdoa kepada Bapak? Coba mana dalilnya? Di saat Tuhan di Getsemani, biar aku buka ayatnya. Dia berdoa di saat dia mau disalib, ditangkap. Kepada siapa? Kepada Bapaknya. Enggak, dalam Lukas 6:12 dia berdoa kepada Allah. Itulah Bapaknya. Nah iya, Ya kan Bapak, Bapak jika itu. boleh cawan ini lalu daripada aku, katanya. Ya Bapak katanya kok. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Dia Tuhan. Berarti Bapak Tuhan juga. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Ya. dia Tuhan. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Ya, Tuhan berdoa ke... Bapak kan Tuhan dalam Matius 11:25. Contohnya begini kawan. Begini kawan. Gimana? Kau punya bapak. Apakah Betul. bapakmu itu bisa? Apakah Bapak saya itu saya? Bapakmu itu yang melahirkanmu? Iya, apakah Bapak itu saya? Bukan. Ya sudah. Apakah Ya sudah. gini? Jelaskan. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus. Kau punya bapak. Memangnya bapakmu itu yang melahirkan kau? Enggak kan? Bapak nggak melahirkan. Iya. Jadi kalau itu apa salahnya? Emang dia punya bapak? Nah iya sudah. Bapak itu Tuhannya kan? Bukan. Loh, itu Bapak. Matius 11:25. Gini Aku aja, bersyukur setengah. kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi itu. Ya, setengah Yesus dan Bapak sama atau beda? Kan udah ku bilang. Kalau kalian tanya aku tanya dari jauh Iya, Alkitab. Kalian ya udah jangan ikutan jauh dengerin Alkitab. dulu. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Yesus dan Bapak itu adalah satu. Sama atau beda? Satu. Jawabnya satu, bukan Oke. sama dan beda. Sejak kapan dia menyatu? Kalau itu urusan mereka, kau tanya mereka. Urusan mereka. Wih, iyalah. Oke, Kau oke. pertanyakan hal yang tidak logika. Ya, waktu di dalam kandungan menyatu nggak? Waktu di dalam kandungan? Iya. Ya beda lah kawan. Namanya dia di dalam kandungan nggak menyatu lah. Oh, berpisah dia. Nah, berarti di dalam kandungan Yesus dan Bapak tidak menyatu ya? ya enggak lah. Namanya dia mau menjelma jadi manusia. Ya, terus kapan dia menyatu? Di saat dia terangkat ke surga. Oh, sekarang udah menyatu sekarang. Iya, sekarang dia ada di hatimu. Ada dia sekarang di hatimu. Tapi di surga itu tertulis Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, nggak bilang Yesus menyatu dengan Bapa. Duduk di sebelah kanan loh. Nggak ada itu. Kau baca dulu Wahyu kawan, Wahyu. Pernah kau baca Wahyu? Baca Wahyu itu malah tertulis ya. Apa? Tertulis Dia itu yang duduk Yesus. di atas tahta. Di atas saya. Nggak ada ini. Di atas saya. nggak ada. Makanya aku heran, kalian hafal-hafal ayat Alkitab untuk melencengkan. Makanya salut aku nengok kalian. Al-Quran kalian nggak begitu kalian. Sekarang Itu udah paham, Bibel. Mainan kami kamu sekarang ini. Ayo, lagi. Ya, Terus lanjut. ya, sekarang dengerin dulu. Ya udah cukup. Sekarang ini di surga itu Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Bukan. Anaknya Maria sekarang kemana? Ya nggak tahu. Kau tanya lah si Maria itu. Hilang anak orang. Itu kan nggak urusanku. Oh, bukan urusanmu. Bukanlah. Yesus itu laki-laki nggak di surga, masih laki-laki? Kalau di surga dia aku nggak tahu laki-laki, tapi selalu semasa dia di bumi dia laki-laki. Waktu dia naik ke surga, bagaimana? Laki-laki. Jangan ngomong gitu, tak kena nanti, kena peringatan nanti. Iya, memang kayak gini lah ustaz-ustaz yang terlatih ini, yang suka ngejek, yang hafal kitab ini. Soalnya Yesus ini kan di bumi lagi. Yesus ini kan, ustaz tukang ngejek semua. Yesus ini kan, Yesus berarti apa? Nggak perempuan, nggak laki-laki gitu. Yesus ini di bumi laki-laki, naik di surga itu masih laki-laki atau bukan? Laki-laki. Jadi tuamu laki-laki ya? Laki-laki. Iya, itu anaknya Maria bukan? Di bumi ya. Di surga? Bukan. Anak Maria kemana sekarang?
Kan udah aku bilang, kau gak ngerti ya. Silakan orang. Itu bukan urusanku. Ketawanya kau. Jangan kau tunjukkan bodohmu itu sama aku, kawan. Ya nggak apa-apa. 1 Korintus 4:10 memang itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, biar Ustaz Tata juga ada kajian, dia nggak ngantuk. Hari Jumat umat Islam pergi sholat Jumat di masjid. Hari Minggu Kristen pergi gereja. Pertanyaannya, tunjukkan perintahnya pergi gereja di hari Minggu dan tunjukkan perintahnya sholat Jumat di hari Jumat. Kristennya dulu deh, si Tanggang dulu deh, silakan. Kalau di Alkitab itu nggak ada. Yang ada itu hari Sabat. Jadi hari Minggu apa itu? Kalau hari Minggu itu aku nggak tahu. Loh, justru hari Minggu yang rame. Ya itu kan urusan kami, bukan urusanmu. Ya kan kita. Nah iyalah. Aduh ya Allah. Mau kami ibadah hari apapun, memang keberatan bagi kau. Tuhan itu udah punya dalil gitu loh, udah bilang aja gitu. Iya. Kan aku bilang tadi, di Alkitab nggak ada, yang ada hari Ya Sabat. sudah kalau nggak ada. Ya udah. Makanya. Cak Tata lagi, Cak Tata. Gimana? Ya silakan Ustaz. Sholat Jumat. Ya surat Jumu'ah ayat 9. Ya udah, sekarang akulah bertanya, nggak banyak-banyak aku tanya. Nggak usah saya yang bertanya, Anda yang menjawab berdua. Kau menang sendiri, kau tutuplah rumbu ini kawan. Cuma orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi. Ini pertanyaan seimbang loh. Ustaz Tata juga saya tanya, Anda juga saya tanya, kan sama aja. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Ada seorang ibu yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau di Bani Israel namanya Miriam. Kalau di Al-Quran ini namanya Siti Maryam. Miriam dan Maryam. Kalau di Kristen ini berisik satu ini, di mute dulu. Saya pusing nanti nggak hilang konsentrasi. Kalau ada 2 ya perempuan. Bang Andi, udah turun orangnya. Turun ya? Aduh. Saya mau nanya, perempuan ini yang namanya Bunda Maria ini, kalau Yahudi Miriam, kalau Islam itu Siti Maryam, sebenarnya mereka ini melahirkan A manusia, B melahirkan Tuhan, tapi orangnya udah nggak ada. Tapi ada penggantinya Bang Andi, ada di ada pengganti. Coba disambit dulu. Dalam senangan itu. Pak Holland, monitor Pak Holland. Tanyain dulu udah makan atau belum. Lu coba. Lu api. Masuk pi. Monitor Pak Holland. Oh Bang Holland. Pak Holland silakan. Ke-mute itu. Jangan sampai ngobrol. Halo. Mic-nya dibuka. Pak Holland. Itu ada perengki di bawah. Lu naik perengki. Maryam sama Maria beda. Ya beda memang. Karena kalau di bahasa serumpun itu Miriam sama Maryam itu serumpun. Tapi kalau menjadi Maria ya ke barat-baratan udah. Pelajari dulu bahasa serumpun. Bahasa Semitik. Ya siap. Nah. Apa kabar Bang Holland? Wih sehat walafiat. Wih walafiat ya mantap Bang Holland. Pak RT gimana Pak RT? Sehat Pak RT? Ada mau ditanya Pak Holland? Nggak ada bos, cuma dengar-dengar aja lah dulu. Sebagai pendengar aja dulu bos. Pak Holland ini Kristen apa Oten? Kristen apa? Katolik apa Protestan? Protestan. Maaf. Oh Protestan. Jadi Trinitas ya Bang ya? Iya. Jadi Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya siap. Ya udah. Saya nggak enak tanya orang kalau sopan gitu loh. Kau lah Pi, gua kalau orang sopan nggak mau gua. Itu kau Pi, baju Pi. Pertanyaan dengan Handi terakhir, jadi Yesus itu Tuhan ya. Gimana jawaban Pak Holland tadi? Iya betul bos. Yesus itu adalah Tuhan bagi iman kami. Loh, jadi yang di Lukas 2:21 itu dia disunat diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi tuh Pak? Ya Allah Bapa. Oh, jadi Tuhan disunat diserahkan kepada Tuhan gitu ya? Iya, kepada Allah Bapa. Gak ada kata Allah di sana Pak, yang ada kata Tuhan.
Iya, tujuannya kan itu untuk Allah Bapa lah itu kan. Diserahkan kepada Tuhan itu berarti Tuhan Allah Bapa. Di kita kan ada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus kan gitu kan. Wah, ada 3 Tuhan dong. Iya, tiga itu jadi satu gitu. Oh, 3 Tuhan ini menjadi satu gitu. Iya. Wah, 3 berkomposisi. satu gitu. Berkomposisi berarti Tuhannya. Waduh, Masya Allah. Nggak jauh beda lah sama teh manis Alfi ini ya. Teh manis ini kan terdiri dari komposisi ada teh, gula, sama air mineralnya itu ya kan. Iya, dijadikan satu jadi manis lah. Wih, luar biasa Pak Olan. Jadi sebutannya ke teh manis gitu. Ya. Pak Olan. Iya Pak. Atas kehendak siapa Pak Olan menuhankan Yesus Pak? Ya atas kehendak Tuhan Yesus itu sendiri yang memanggil kita. Bukan kita yang mengimani dia, tapi dia yang menyuruh kita untuk mengimani dia. Mengimani sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana tuh dalilnya Pak? Boleh tahu? Ya, dari kehidupan kita kan, dari panggilan dia ke kita, sehingga kita merasakan, menyatakan dia itu adalah Tuhan gitu. Cuman dirasa-rasa aja Pak ya? Iya Bang. Ini susah ini guys untuk tipe kalau untuk menjelaskan begini ya, Bang, kalau untuk menjelaskan ketuhanan agama seseorang itu kan susah sama yang berbeda keyakinan Bang. Susah itu, soalnya kita kan sudah yakin, sudah percaya kan begitu. Sama juga dengan agama orang lain, contohnya Buddha. Coba senyamannya, maaf ya Alfi potong, senyamannya Pak Holan aja menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Alfi coba mengosongkan diri nih. Iya. Oke, silakan Pak. Ya Tritunggal itu kan 3 pribadi yang menyatu gitu. Oke, Alfi catat dulu 3 pribadi yang menyatu ya. Iya. Nah lanjut Pak. Ya udah. Oh gitu dong. Ya sepengetahuan saya kan orang awam, jadi saya nggak berpendidikan di bidang keagamaan ya, cuman saya sebagai jemaat yang patuh lah, kan gitu. Bapak pernah dengar ini nggak? Yesus itu mempunyai 2 natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Iya betul. Nah, dia turun ke dunia ini kan menjadi manusia, makanya dikatakan sepenuhnya manusia, 100% manusia, gitu ya? Iya. Oke. Sisi 100% manusianya ini, Pak, dia itu seorang hamba yang memiliki Tuhan atau seorang ateis? Iya. Sebagai hamba. Oh, berarti dia sebagai hamba yang memiliki Tuhan? Bukan, dia sebagai hamba. Ya, sebagai hamba, sebagai manusia, tetapi yang memiliki Tuhan. Tetapi yang memiliki di dalam dirinya adalah dia Tuhan gitu. Walaupun dia Tuhan, dia rela jadi manusia supaya manusia percaya kepada Tuhan gitu. Gini, definisi dari Kristen itu kan pengikut Kristus. Sepakat lah sampai sini kita ya. Di dalam doktrin kekristenan, Yesus itu memiliki 2 natur, 100% manusia, 100% Tuhan, sepakat ya? Ya. Nah, sisi 100% Tuhannya ini oke lah kita anggap udah final nih. Alfi, premisnya di 100% manusia nih. Ya. Dia itu seorang ateis atau memiliki Tuhan? Ya, dia itu Tuhan. Dia itu manusia gitu. Sekali lagi Alfi ulangi, kan kalau kita manusia ini ya, kalau nggak tunduk sama apa yang disebut dengan agama yang memiliki Tuhannya masing-masing ya kan, kita itu masuk ke dalam koridor seorang ateis kan gitu, yang tidak percaya akan Tuhan. Itu tuh esensi dari manusia tuh. Di 2 koridor ini. Nah, antara manusia yang memiliki Tuhan
di sisi kanan atau seorang manusia yang meyakini keateisannya, ketidakpercayaannya kepada Tuhan gitu. Itu di sisi kiri. Nah, Yesus ini dia itu di sisi yang mana dengan 100% manusianya? Begini Bang, kalau kita buat perbandingan untuk menyelesaikan ini, begini Bang, zaman dulu dengan zaman sekarang itu udah jelas berbeda Bang. Kalau kita berbicara sekarang, jika Tuhan menjadi manusia sekarang ini, dia pasti memiliki Tuhan. Tetapi dia tujuannya datang ke dunia ini pada saat zaman dahulu, manusia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kan gitu. Pada saat zaman Yesus datang ke dunia, manusia nggak percaya ada Tuhan. Loh, itu nabrak sama narasi kita Bapak. Bukan betul begini Bang. Kalau kita abang bilang gini, kalau dia datang sebagai manusia kan, abang bilang tentu dia punya Tuhan. Sekarang ini abang katakan itu, pada saat zaman dulu ya seperti itu. Bagaimana kita menyatakan pada saat sekarang untuk menjangkau yang zaman Yesus? Loh, jadi yang disembah oleh orang-orang Yahudi dulu itu siapa kalau bukan Tuhan, Pak? Enggak, mereka nggak percaya adanya Tuhan. Loh, berarti orang Yahudi nggak bertuhan? Iya, memang nggak bertuhan orang di zaman itu. Iya, memang nggak bertuhan orang itu. Lalu kenapa pas Yesus disidang, pas dia ditanyain apakah engkau Mesias anak Ilah, terus Yesus bilang engkau Itu seru-serunya masih buka lagi.